Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Kemarin di bulan ini memang khususnya ke price action, di akhir dari setiap bulan itu gue selalu menyelipkan yang namanya kalau nggak manajemen ya psikologi teman-teman, karena seperti yang kalian tahu dua hal itu adalah hal terpenting dalam trading ya. Jadi bukan hanya sekedar teknik-teknik aja, tapi yang namanya manajemen dan juga psychology itu juga sangat penting. Dan hari ini gue akan bahas yang berhubungan dengan manajemen, yaitu adalah tentang modal. Yang mana modal ini sering banget ditanyakan sama teman-teman semua ya. Terutama buat teman-teman yang baru mulai untuk trading ya, banyak sekali yang bertanya, "Bang, berapa modal yang kira-kira pas untuk saya mulai trading?" gitu ya. "Bang, kalau saya modal segini oke nggak untuk trading di satu pair tertentu?" gitu ya. Jadi nanti semuanya saya bahas dari awal secara singkat juga dan secara to the point ya teman-teman, supaya kalian bisa paham. Dan saya akan jelasinnya juga secara perlahan karena memang video ini ditunjukkan untuk teman-teman yang pemula yang baru mau mencoba untuk trading forex atau sudah mencoba tetapi masih belum lama trading di dalam dunia forex. Semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita langsung mulai teman-teman ya. Nah, berbicara modal, ya modal awal tentunya. Di forex itu kita pemikirannya harus sedikit berbeda dengan saham teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang trading dari saham terus ke forex, itu jangan disamakan ya sistemnya. Kenapa? Karena yang namanya modal di dalam forex itu kita harus mengerti dulu yang namanya leverage dan juga margin ini teman-teman ya. Jadi di dalam forex itu ada dua hal yang perlu kalian tahu. Yang pertama itu adalah leverage ini ya, leverage ya. Ini yang pertama, yang kedua itu adalah margin ini. Oke. Nah, leverage ini apa? Leverage itu adalah daya ungkit, teman-teman ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, itu satuannya kalau misalnya kita mau berdagang di dalam forex ya, satu lot di dalam forex itu nilainya itu adalah $100.000. Jadi kalau misalnya kalian mau beli satu lot misalnya di Euro USD gitu ya, itu kalian sebenarnya harus mempunyai uang $100.000, oke? Nah, karena mungkin trader retail seperti kita itu tidak memiliki uang sebanyak itu gitu ya, makanya broker-broker ini memfasilitasi kita dengan yang namanya leverage. Leverage itu adalah nilai ungkit modal kita. Jadi kita tuh dikasih seolah-olah dikasih modal kita tuh dibesarkan ya, atau dikasih hutang, ibaratnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya leverage itu ada rasionya masing-masing ya, ada dimulai dari 1 dibanding 10 itu ada leverage-nya sampai dengan 1 dibanding 1000 ya, leverage-nya itu ada. Maksudnya apa nih Bang? 1 dibanding 10 sampai 1 dibanding 1000. Ini adalah ibaratnya uang kita tuh diungkit sebanyak 10 kali kalau 1 banding 10. Kalau misalnya 1000 ya berarti diungkit 1000 kali, atau nilainya tuh value-nya dinaikkan kurang lebih 1000 kali. Jadi kalau misalnya kita punya modal $100 ya, kalau kita pakai leverage 1 banding 10, ini ibaratnya value uang kita untuk dibelanjakan di market itu jadi $1000 karena dikali 10 seperti itu. Kalau 10.000 berarti ini value kita yang dari $100 jadi $100.000 gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Ini makanya kalau misalnya ada leverage, uang kita tuh baru bisa belanja di forex seperti itu ya. Itu pengertian dari leverage. Kemudian ada yang namanya margin. Margin itu apa? Yang namanya pinjaman, ini kan ibaratnya kita meminjam teman ya, meminjam dari broker gitu ya. Walaupun kita tidak literally meminjam secara real gitu. Maksudnya kita dipinjemin uang gitu $100.000 enggak ya, tapi value-nya aja yang diangkat. Tapi kan itu kasarnya seperti dipinjamkan. Nah, setiap yang namanya pinjaman itu pasti ada yang namanya jaminan ya. Nah, margin ini adalah jaminannya. Oke. Jadi margin ini adalah biaya yang akan terpotong otomatis, kalian nggak usah ngitung capek-capek, yang brokernya nanti otomatis menghitung, yang mana dia akan memotong dari modal kalian. Jadi margin itu biasanya anggap aja kasarnya itu biar gampang 10% dari modal. Oke, dari modal. Jadi kalau misalnya modal kalian $100, nanti $10 itu akan jadi margin. Jadi nanti ketahanan kalian bukannya $100 di dalam market, tetapi hanya $90. Jadi ketahanan kalian di dalam market itu hanya $90 ya. Gampangnya seperti itu, 10%. Jadi sekali lagi margin dan leverage ini sangat penting. Nah,
kalau misalnya kalian ada sempat berpikir teman-teman ya, Bang, kalau misalnya leverage seperti itu berarti semakin besar leverage-nya, berarti kita semakin enak dong Bang ya, berarti kita semakin diuntungkan dong. Nggak juga teman-teman ya. Jadi gini loh, kalau ini saya hapus dulu sebentar ya. Oke. Nah, kalau yang namanya leverage itu semakin besar, itu bisa menjadi pedang bermata dua. Kenapa seperti itu? Memang kesannya tuh kalau misalnya kita pakai leverage besar enak ya, kita punya belanjaan jadi bisa lebih besar, lotnya lebih besar. Nah, itu yang jadi pedang bermata dua. Kalau misalnya kalian pemula, terus kalian pakai leverage besar, nanti kalian bisa open posisi atau lotnya tuh bisa jadi besar juga. Yang mana nanti kalau misalnya lotnya besar, harganya bergerak sedikit saja, itu sudah bisa mempengaruhi modal kalian, ketahanan kalian. Bahkan kalau misalnya kalian memakai lotnya terlalu besar, itu gerak sedikit aja nanti kalian bisa uangnya habis atau terkena margin call, yang mana nanti kalian akan kaget ya, akan shock, mungkin akan trauma juga trading gitu loh karena masalah ini. Nah, masalah leverage ini yang besar ini sering mematikan trader baru teman-teman. Jadi yang kalian nggak ngerti leverage itu apa, kalian main aja buka berapa lot, satu lot aja, tiba-tiba gerak dikit MC ya, uangnya habis. Terus kalian bingung, kenapa nih uang saya habis? Kok gini-gini? Nah, karena kalian tidak memperhatikan leverage-nya berapa ya, dan kalian tidak membandingkan leverage itu dengan lotnya berapa. Jadi harusnya gini pemikirannya, kalau misalnya leverage semakin besar, supaya aman, kalian tetap aja menggunakan lotnya yang kecil ya, jangan kalian terpancing seperti itu. So kalau misalnya kalian leverage itu, menentukan leverage itu sebenarnya gak ada masalah ya, kalian mau pakai 1:200, 1:1000 itu bebas ya, asal kalian sudah mengerti ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai leverage-nya sebesar pun 1:1000, tapi kalian pakai lotnya bagus gitu ya, menyesuaikan dengan modalnya ya, itu ya nggak apa-apa. Oke. Nah, next pertanyaan berikutnya, kalau begitu lotnya saya harus berapa dengan modal $100? Nih saya kasih ambil contoh $100 ya. Kalau misalnya kalian punya modal $100, yang aman banget ya, ini yang safe banget, kalian trading hanya dengan menggunakan 0,01 lot. Jangan lebih dari sini. Paling mentok 0,02 lot ya. Ini adalah yang aman patokannya. Ini kalian tinggal kalikan saja ya rasionya. Jadi kalau misalnya kalian punya $1000 ya udah nih kalian kali 10 aja ya, karena kan modalnya 10 kali lipat. Jadi lotnya kalian sekali 10 aja, 0,1 lot maksimal di 0,2 lot gitu ya. Dan kalau misalnya kalian punya $10.000, tinggal dikali 10 lagi. Seperti itu. Oke? Jadi itu yang pertama yang kalian harus paham tentang modal awalnya, itu adalah leverage dan margin ya. Nah, berikutnya kalau misalnya kalian sudah mengerti nih, oke Bang, saya sudah paham leverage dan margin, saya sudah menentukan leverage saya mau berapa, mau sekian dan sekian. Berikutnya apa yang kalian harus pikirkan lagi? Kalian harus bertanya kepada diri kalian itu beginner atau bukan? Kalian itu pemula atau bukan? Kalau misalnya kalian pemula, saran saya ya, sebelum kalian mencemplungkan uang kalian yang asli ya, kalian harus coba di demo dulu, oke? Kalian harus trading di demo dulu, demo account dulu ya. Demo account itu apa? Itu adalah fitur yang diberikan broker, yaitu kalian bisa menggunakan uang digital atau uang bohongan, yang mana marketnya itu juga tetap pakai market beneran. Jadi kalian bisa testing teman-teman ya, kalian bisa coba-coba trading dulu pakai uang demo ini, yang mana nanti kalau misalnya dia loss atau profit ya itu nggak akan pengaruh apa-apa, karena itu uang bohong-bohongan ya, uang demo, hanya untuk mencoba market ini kita sudah bisa trading atau belum gitu ya. Sampai kapan patokannya? Sampai kira-kira kalian itu bisa profit di dalam demo account. Jadi kalau misalnya kalian sebulan trading, kalian tarik panjang 1 bulan, terus kalian hasilnya bisa profit, nggak usah muluk-muluk 10%, 5% aja ya, 3% aja itu sudah cukup ya. Kalian sudah berarti sudah profitable, sudah yakin, baru kalian lompat ke uang real. Nah, pada saat di demo account kalian untung, di uang real itu belum tentu teman-teman ya, belum tentu kalian untung. Kenapa? Karena psikologi dari demo account dan juga real account itu berbeda. Di saat kalian pakai uang bohong-bohongan sama di saat kalian pakai uang beneran, itu beda banget, beda jauh sekali. Jadi kalian harus penyesuaian lagi. Makanya pada saat kalian kembali atau menggunakan real account atau uang beneran, kalian start lagi dari lot yang paling kecil dengan modal yang sangat kecil ya, yang paling batas bawahnya yaitu adalah $100 teman-teman ya. Nah, $100 ini merupakan menurut saya batas bawah teman-teman, batas terendah kalau misalnya kalian mau coba trading forex. Kenapa harus $100? Karena kalau segala sesuatu di bawah itu menurut saya agak kurang safe ya. Kenapa? Karena ketahanan kalian itu akan semakin lemah. Kalau misalnya kalian punya $100 ya, yang mana ketahanan kalian kan jadi $90 tadi ya. Nah, ini kalau misalnya kalian 0,01 lot ya, itu ketahanan kalian itu kira-kira adalah 900 pips teman-teman ya, 900 pips. Dan 900 pips ini menurut saya sangat cukup untuk teman-teman yang
masih trading awal-awal pemula gitu ya. Jadi kalian masih cukup aman lah seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya yang kalian harus pikirkan lagi itu adalah jenis akun, teman-teman ya. Jadi gini, setelah kalian sudah kalian mengidentifikasi diri kalian, oh saya bukan beginner bang, saya sudah trading selama 6 bulan, saya sudah trading selama 1 tahun, saya bukan orang yang baru-baru banget. Oke, kalau seperti itu kalian harus berpikir ya, jenis akun kalian ini jenis apa ya? Apakah ini akun kalian yang untuk diledakkan ya? Apakah ini akun kalian yang benar-benar kalian mau growth secara benar ya? Jadi ada 2 perbedaan akun tersebut. Ataukah ini akun hanya untuk main-main saja ya? Akun main-main itu akun testing ya, akun coba-coba tapi bukan di demo account tapi di real account ya. Antara 3 itu. Karena saya selalu membedakan akun-akun saya seperti itu. Saya akan membedakan akun saya menjadi 3 ini ya. Yang pertama itu akun untuk scalping, teman-teman ya, akun yang kemudian akun trading beneran saya, dan yang ketiga itu akun untuk ya coba-coba aja ya, itu biasa saya pakai di live trade ya, kemudian di kalau saya punya sistem baru itu saya coba-coba. Seperti itu, karena nanti pasti perlakuannya berbeda ya. Kalau misalnya akun kalian itu untuk akun dilipat gandakan atau akun diledakkan, itu otomatis modalnya kecil ya. Kalau saya biasanya startnya itu dari 200 sampai 500 dolar ya. Nanti bisa kalian gunakan full margin ya. Kemudian kalian ledakan itu ya 200 sampai 500 dolar menjadi misalnya 1.000 dolar, 2.000 dolar seperti itu. Tapi kalian harus paham yang namanya full margin itu resikonya sangat besar. Jadi saya tidak menyarankan untuk kalian yang baru pemula ya. Yang kedua itu akun beneran ya, akun real, akun yang bener-bener saya mau tradingkan serius, nggak main-main, sesuai trading plan. Saya punya money management juga benar, risk manajemennya juga benar ya. Dan itu biasanya keuntungan per bulannya tidak terlalu besar, paling sekitar 5% gitu ya, 10% paling besar ya. Bahkan kalau misalnya minus juga tapi tidak terlalu besar, paling minusnya juga paling cuma 2%, 3% gitu ya per bulannya. Seperti itu. Jadi ada akun yang benar-benar diperlakukannya untuk seperti itu, untuk meledakkan uang. Ada akun yang digunakan untuk trading kalian, untuk investasi benerannya, untuk nge-growth money-nya seperti itu. Oke? Jadi jenis akun ini juga berpengaruh, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian berpikir nih, bang, saya punya uang 50 dolar nih, terus saya bisa nggak trading? Terus saya pengennya sebulannya bisa jadi 200 dolar nggak? Ya bisa aja. Itu namanya adalah kalian mau meledakkan uang, yang mana risknya itu juga semakin besar. Karena ya memang rahasia umum ya, kalau misalnya kalian mau mendapatkan profit besar, itu risknya juga pasti naik. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau risknya turun, berarti profit kalian juga harus turun. High risk high rewards atau low risk high rewards ya, atau low risk low returns gitu ya, teman-teman ya, seperti itu. Dan kemudian untuk kalian pikirkan lagi yang berikutnya untuk menentukan modal adalah ekspektasi, teman-teman ya, ekspektasi income kalian. Saya tahu ya, kita semua itu berasal dari background yang berbeda-beda ya, background ekonomi berbeda ya, kemudian background kebutuhan juga yang berbeda-beda. Ada orang yang cukup dengan hidup di Jakarta itu mungkin dengan 2 sampai 5 juta dia sudah cukup. Ada orang yang 30 juta aja per bulan nggak cukup gitu. Jadi kebutuhan kita tuh masing-masing individu berbeda-beda. Itu sesuaikan kalian masing-masing. Kalian tanya diri kalian masing-masing, needs kalian per bulan itu berapa ya. Nah, itu nanti setelah kalian mengidentifikasikan kebutuhan kalian per bulan, itu muncul ekspektasi income kalian dalam trading itu berapa. Kalau misalnya kalian ekspektasinya per bulan itu 5 juta, dengan ekspektasi per bulan itu kalian income-nya 50 juta, itu udah pasti modalnya berbeda ya. Nggak mungkin kalian berharap ekspektasi income-nya tuh per bulan 5 juta ya, terus kalian samakan tuh dengan ekspektasi income 50 juta ya. Yang 5 juta modalnya misalnya 2.000 dolar, yang 50 juta kalian mau pakai 2.000 dolar modal buat dapetin 50 juta, itu sudah hampir tidak mungkin, teman-teman, kalau yang bener ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, bang, saya bisa bang 2.000 dolar konstan instan, itu bullshit. Saya yakin itu bullshit, teman-teman. Karena yang begitu tidak akan bisa konsisten ya, yang namanya tadi ya, kecuali kalian akun ledakan ya. Akun ledakan itu kan tidak konsisten ya. Dia hanya sesekali, oke, misalnya 500, saya bisa jadi 3.000, bisa jadi 4.000, tapi di bulan depan saya belum tentu bisa melakukan itu lagi gitu ya. Jadi itu tergantung dengan momentum sekali, tergantung dengan luck juga, teman-teman. Jadi akun ledakan sekali lagi dengan akun yang normal itu sangat berbeda jauh ya. Jadi ekspektasi income itu juga penting. Semakin besar ekspektasi income kalian, modal kalian juga akan naik gitu ya. Patokannya gimana, bang? Ya udah, patokannya adalah kalau misalnya modal kalian 100 dolar, ya kalian hitung aja ya. Ini income kalian per bulan, kalau yang beneran ya 10% aja, 5 sampai 10%. Ini adalah income kalian yang kalian akan dapat per bulan. Jadi kalau misalnya 100 dolar, 5 sampai 10% per bulan di forex, kalian bisa dapat 5 dolar sampai 10 dolar per bulan konsisten. Yang saya yakin kalau misalnya kalian belajar serius itu pasti bisa. Itu
itu ya segitu sudah bagus teman-teman ya, karena memang seperti itu kalau menurut hitungan saya. Ini menurut saya pribadi loh teman-teman. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain ya it's okay, kalian bisa komen di bawah. Nah, kalau misalnya kalian berekspektasi kalian punya returns misalnya nggak usah jauh-jauh dari $1.000 aja per bulan gitu ya, $1.000 per bulan. Ya berarti kalian harus punya modal ya kurang lebih sekitar 200 ya teman-teman ya, 20.000 teman-teman ya, $20.000. $20.000 untuk mendapatkan ya kurang lebih $1.000 per bulan, itu masih make sense ya, karena itu masih masuk rasionya. Ini saya berbicara untuk trading yang benar teman-teman ya, trading yang benar, trading yang sesuai plan, yang money managementnya bagus, yang tradingnya lebih ke safe teman-teman, seperti itu ya. Nah oleh karena itu balik lagi kalian harus sesuaikan dengan risk profile kalian juga gitu ya. Seperti yang kalian tahu, risk profile setiap orang itu berbeda-beda juga, karena kembali lagi sifat orang tuh berbeda-beda. Tidak penerima resiko saya dengan kalian tuh berbeda-beda. Mungkin kalian itu ada yang profil resikonya high risk ya, bisa menerima resiko yang besar. Ada juga mungkin dari kalian yang low risk gitu loh, yang nggak berani tuh, yang nggak berani ngambil resiko besar-besar. Kalau misalnya kalian punya profil resiko high risk, otomatis nantinya return kalian juga pasti akan lebih besar daripada yang low risk. Dan juga kalau misalnya kalian punya ekspektasi low risk, nanti return-nya lebih kecil, tetapi risk-nya juga pasti lebih kecil dari yang high risk. Nah, kalau misalnya kalian punya profil resiko high risk ya, saran saya modal kalian diturunin ya. Modal kalian itu jangan gede-gede, seperti itu ya. Dan kalau misalnya kalian punya profil resiko low risk, kalian bisa naikkan modal lebih tinggi, itu nggak apa-apa ya. Yang ini yang saya kasih skemanya seperti ini termasuk yang low risk teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian punya $100, terus kalian tradingnya 0,01 lot aja, itu masuknya ke low risk ya. Nah kalau misalnya kalian punya modal $100 nih ya, terus kalian tradingnya itu 0,04 sampai 0,06 lot gitu ya. Nah ini udah masuknya ke high risk teman-teman. Jadi profil resiko itu bisa kalian sesuaikan masing-masing. Nah sesudah kalian sudah mengetahui ini semua, terus kalian olah teman-teman, kalian olah, dan kalian baru bisa menentukan modal kalian sesuai dengan kebutuhan kalian yang pertama, dan sesuai dengan profil resiko kalian. Itu yang paling penting. Jadi nggak ada tuh patokan yang fix ya. Makanya saya kalau misalnya ditanyain di komen atau di DM gitu ya, Bang saya mau mulai forex nih, trading yang bagus berapa ya? Waduh saya tuh agak bingung jawabnya. Kenapa? Karena memang risk profile saya dengan kalian tuh berbeda, risk profile kalian dengan orang lain itu juga bisa berbeda. Jadi kalau misalnya saya kasih tahu saya punya profil risiko terus nggak cocok untuk kalian maksa tradingkan, terus yang akhirnya nanti psikologinya kena, kalian merasa nggak nyaman tradingnya, malahan jadinya loss teman-teman ya. Dan itu yang saya tidak mau. Makanya saya bilang kalau misalnya kalian menentukan modal itu bukan sekedar yang namanya angka ya, tapi kalian harus memikirkan ini semua ya. Kalian harus memikirkan ini semua, kalian ramu sampai kalian dapat modal awal kalian untuk trading itu berapa. Intinya kesimpulan ya teman-teman ya. Pertama kalian harus paham dulu yang namanya leverage, yang namanya margin, kalian harus paham dulu itu betul. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misalnya kurang jelas kalian ulang-ulang aja videonya di awal ya. Yang kedua, kalian itu beginner atau bukan ya. Kalau misalnya kalian beginner itu modalnya kecil aja deh, modalnya $100 aja startnya, yang paling rendah ya. Kalau misalnya kalian sudah agak advance, sudah bukan beginner lagi atau bukan pemula, sudah punya pengalaman, kalian boleh tuh naikin modalnya gitu ya. Kemudian ketiga, kalian harus pastikan jenis akun kalian apa. Kalian mau benar-benar serius buat trading atau kalian mau bikin akun-akun untuk diledakan ya. Jadi dan juga kalian akun untuk main-main seperti apa, kalian harus klarifikasi, harus identifikasi dulu ya. Dan kalau misalnya kalian pakai yang benar-benar buat trading, baru modalnya bisa di raise atau bisa dinaikkan. Kalau akun-akunnya itu untuk akun ledakan modalnya ya, itu modalnya bisa pakai modal kecil ya. Dan kemudian ekspektasi income ini juga penting. Kalian harus tahu berapa ekspektasi pendapatan yang kalian mau dapat dalam trading forex. Semakin besar ekspektasi income kalian, maka modalnya itu semakin naik ya. Demikian juga kalau misalnya ekspektasi income kalian semakin kecil, modalnya juga pasti semakin kecil. Risk profile juga itu sangat menentukan supaya trading kalian itu bisa nyaman dan juga aman. Kalian harus bisa paham kalau misalnya kalian bisa menerima risiko lebih besar, sebaiknya modalnya kalian turunin aja ya, gak usah gede-gede. Tapi kalau misalnya risk profile kalian itu sangat-sangat low risk, justru kalian naikkan modalnya. Jadi modal besar itu bukan berarti uangnya akan langsung habis nanti kalau misalnya kita nggak bisa. Enggak. Karena kalau misalnya kalian gunakan trading dengan uang besar tapi lotnya kecil-kecil, itu modalnya itu akan bertahan lama gitu ya. Kalian tuh tidak akan habis uangnya, seperti itu. Jadi kalian harus bisa paham ini semua.
Dan sesudah paling paham semua, kalian bisa menyimpulkan sendiri kalian butuh modal berapa dan kalian bisa trading dengan nyaman dan aman. Oke, teman-teman. Nah, mungkin itu dulu teman-teman yang mau saya sharing seputar tentang modal trading ya. Semoga apa yang saya sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian, terutama buat teman-teman yang baru mulai trading. Oke. Dan mungkin sampai sini dulu. Sekali lagi thank you dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Sekarang kita balik lagi ke kamera.